Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semua teman-teman yang hadir di dalam ruang YouTube kali ini, baik yang secara sengaja maupun yang secara tidak sengaja menemukan postingan ini. Ini adalah postingan kedua yang berkaitan dengan topik STEM Education. Kita baca bareng artikel mengenai STEM Education ini. Sebelumnya, karena ini masih bulan Syawal 1444 Hijriah, saya beserta keluarga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada kesempatan ini artikel yang mau kita baca bersama adalah satu artikel chapter ya, book chapter tentang interdisciplinary approach to STEM. Jadi kalau di video sebelumnya kita membahas tentang beragam definisi ataupun pemahaman ya tentang STEM education, kemudian bagaimana STEM education tersebut diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, awalnya sih saya tidak terlalu tidak terlalu aware dengan term integration yang saya pakai di draft proposal saya. Di saat bimbingan dengan supervisor pun, berulang kali saya mendapatkan respon yang mungkin dari mimik wajah beliau gitu ya. Ketika saya mengatakan integrasi gitu, STEM integration gitu. Ternyata teman-teman, teori tentang integrasi ini juga beragam dan ada ahli yang merumuskan tentang level of integration tersebut, sehingga ketika saya katakan integrasi, nah integrasi seperti apa gitu. Jadi jangan asal disebutkan STEM integration. Padahal ada juga teori ataupun konsep integrasi itu sendiri sejauh mana seperti itu. Nah, artikel ini tentang potential and challenges in integrating science and mathematics in the classroom through real-world problems, a case of implementing an interdisciplinary approach to STEM. Jadi ini mengintegrasikan sains dan matematika ya di dalam pembelajaran di kelas melalui ini real world problems. Sebuah studi kasus penerapan interdisciplinary approach. Oke. Nah, di antara isu-isu yang menjadi perhatian yang mana disampaikan dalam artikel ini gitu ya, adalah antara lain yaitu adanya interpretasi yang berbeda tentang integrasi STEM tersebut. Kemudian juga secara sifat dan ruang lingkup dari masing-masing integrasi itu, dan juga konten yang kurang seimbang gitu ya. Jadi kurang seimbangnya konten dan juga transparansi di dalam STEM tersebut. Nah, ini dikutip beberapa ahli yang menyampaikan tentang hal ini. Selanjutnya, ada masalah yang berkaitan dengan belum adanya ya kurang kesepakatan di dunia tentang pendekatan pedagogis untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Dan itu masih belum terselesaikan. Jadi ini background gitu ya, background dari artikel ini adanya interpretasi yang beragam dari STEM integrasi itu, kemudian juga sifat dan ruang lingkup dari integrasi tersebut, kemudian masih kurangnya sebuah keseimbangan dari konten yang direpresentasikan dalam STEM tersebut. Maksudnya kurang seimbang ini ya ada yang satu disiplin ilmu dalam STEM itu terlalu mendominasi misalnya, kemudian ada yang tidak dimunculkan begitu. Lalu ada juga isu yang berkaitan dengan belum adanya kesepakatan di antara para ahli tentang
pendekatan pedagogis untuk mengintegrasikan berbagai macam disiplin ilmu tersebut. Dan itu masih belum terpecahkan atau terselesaikan. Nah, berkaitan dengan STEM integrasi atau integration STEM ke dalam pembelajaran, efektif STEM integration itu jadi memerlukan gitu ya pemahaman eksplisit tentang arti integrasi tersebut dan juga pengetahuan yang memadai tentang konten multidisiplin itu sendiri. Jadi untuk mengintegrasikan STEM ini secara efektif membutuhkan pemahaman yang tentang apa sih sebenarnya STEM integration yang dimaksud. Kemudian juga harus ada pemahaman yang mencukupi tentang masing-masing disiplin yang ada di dalam STEM tersebut, tentang sainsnya, tentang mathematics, tentang engineering, dan juga teknologinya. Ada beberapa key barriers ya, hambatan-hambatan utama dalam STEM integration yang dimunculkan dalam artikel ini yang disummarize oleh autorsnya. Yang pertama itu adalah the different pedagogical traditions in science and mathematics. Jadi sains dan matematika itu memiliki tradisi pengajarannya gitu, tradisi pedagogisnya yang berbeda satu sama lain. Kemudian juga ada the pervading system of disciplinary silos in the school curriculums that is reflected in the teaching timetables, as well as the boundaries between disciplines. Jadi hambatan berikutnya itu adalah saat ini di dalam kurikulum di sekolah, masing-masing disiplin ilmu itu diajarkan terpisah. Jadi matematika diajarkan sendiri, sains juga diajarkan sendiri. Itu tercermin dari timetable, jadwal belajar mereka dalam kurikulum tersebut. Ada kurikulum untuk sainsnya, ada kurikulum untuk matematika yang terpisah. Kemudian yang menjadi hambatan juga adalah adanya boundaries ya di antara disiplin-disiplin ilmu di dalam STEM tersebut. Dan yang tak kalah penting di point out di dalam artikel ini adalah tentang kekurangan teacher content knowledge. Jadi pengetahuan tentang konten dari si bapak ibu gurunya itu masih kurang. Dan juga bukan hanya tentang konten disiplin ilmunya, tetapi juga tentang konten pedagogisnya. Lalu adanya teacher beliefs and attitudes yang berkaitan dengan STEM integrasi tersebut, dan juga adanya school structural factors such as lack of time for planning with other teachers. Nah, selain dari masing-masing gurunya, tapi juga ada kendala faktor yang menghambat, yaitu salah satunya adalah masih kurangnya waktu dalam perencanaan dari si guru untuk merencanakan pembelajaran yang memakai pendekatan STEM integration ini. Kenapa harus ada waktu khusus untuk planning dari para guru ini? Karena kalau mengintegrasikan science and mathematics tersebut, engineering dan teknologi juga, tentu si guru perlu berdiskusi dengan peers-nya, dengan college-nya, atau dengan teman sejawatnya. Guru matematik perlu berdiskusi dengan guru sains dalam mendesain sebuah unit yang pembelajaran yang akan dikonduknya di kelas. Seorang guru sains juga perlu berdiskusi dengan guru matematik atau di sesama mereka begitu untuk mendesain pembelajaran itu, dan ini belum begitu terakomodir di sekolah. Kalaupun ada, waktunya singkat seperti itu. Nah, di dalam artikel tersebut juga diringkas level of integration. Jadi ini approach ya yang dipakai, ada 4 approach yang dipakai dalam mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu. Di dalam STEM integration models ini juga 4 model yang sering dipakai saat ini oleh para guru. Apa saja itu? Nah, ini kita lihat level integrasinya meningkat ya dari sudut sebelah sini menuju ke yang kanan. Kalau diajarkan STEM itu secara disciplinary, itu artinya student learn concept and skills separately in each discipline. Jadi skill dan konsep
tentang matematik, sains, teknologi, engineering itu dipelajari oleh si siswa secara terpisah di masing-masing disiplin ilmu. Kalau yang multidisciplinary, students learn concepts and skills separately in each discipline, but in the reference with a common theme. Jadi ini dia masih separate juga dipelajarinya, tetapi ada hubungan begitu ya, merujuk kepada tema yang sama. Kemudian, nah ini yang lagi happening juga nih, interdisciplinary. Students learn concept and skills from 2 or more disciplines that are tightly linked so as to deepen knowledge and skills. Jadi, 2 atau lebih dari disiplin ilmu tersebut tightly linked, jadi dihubungkan secara erat begitu ya, untuk mendapatkan pengetahuan dan skill yang lebih mendalam dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, pendekatan yang dipakai dalam mengajarkan STEM itu adalah mengintegrasikannya dalam bentuk transdisciplinary. By undertaking real-world problems or projects, students apply knowledge and skills from 2 or more disciplines. Ini ke setiap 2 atau lebih dari disiplin ilmu dalam STEM tersebut digabung begitu disinergiskan dalam bentuk project misalnya, dan si siswa belajar dengan project tersebut. Jadi level integrasinya sudah bercampur mendalam di bagian transdisciplinary ini. Nah, seorang ahli menyatakan bahwa proses dan juga praktek dari inquiry science, engineering design, dan mathematical thinking and reasoning are essential in developing 21st century skill and should be an integral part of the STEM integration approach. Jadi ini bisa jadi reference ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan risetnya di bidang STEM integration. Kita bisa cite salah satunya artikel ini dari Brian ini, yang menyatakan bahwa proses dan juga praktek dari science inquiry, engineering design, dan mathematical thinking and reasoning adalah bagian penting dalam pengembangan skill yang berkaitan dengan skill-skill yang dibutuhkan di abad 21. Dan dia harus merupakan bagian integral dari STEM integration approach tersebut. Nah, beberapa masalah ataupun isu yang berkaitan dengan STEM integrasi. Teman-teman bisa lihat dan baca bersama juga ya. Di sini yang dikutip beberapa referensi. Poin pertama adalah tentang central argument for adopting an integrative approach in teaching science and mathematics is driven by the intention to enable students to become aware of the links between mathematics and science and engage them in meaningful and deep learning. Ini mohon maaf ada spasi-spasi yang hilang. Sepertinya ketika berganti word ya, berganti versi word, sehingga ada spasinya yang gabung-gabung. I'm so sorry for that. Nah, masalah STEM integration yang pertama itu kalau kita lihat di sini, argumen utama untuk mengadopsi pendekatan integratif dalam mengajar sains dan matematik didorong oleh niat, intention, untuk memungkinkan siswa menyadari hubungan antara matematik, sains, dan juga menarik mereka atau melibatkan mereka di dalam pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Nah, yang kedua, para ahli ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan karakteristik dari masing-masing disiplin ilmu yang diintegrasikan. Jadi kalau kita ketahui bahwa masing-masing disiplin ilmu itu kan memiliki karakteristik yang unik, kedalamannya sendiri, dan juga ketelitian dari masing-masing disiplin ilmu itu. Nah, kita harus mempertahankan itu dalam melakukan STEM integrasi ini. Yang ketiga, ahli ini menyampaikan bahwa more transparent and balanced approach on each discipline in STEM integration and reiterated a similarly important point raised by
ahli yang ini tentang the need of lift the profile of mathematics and engineering in STEM integration. Nah, English ini berpendapat untuk pendekatan yang lebih transparan dan juga seimbang pada setiap disiplin ilmu dalam integrasi STEM, dan juga dia menegaskan ya pendapat dari Shaughnessy and teman-teman ini bahwa perlu mengangkat profil matematika dan juga engineering di dalam integrasi STEM itu. Nah, lalu berikutnya beberapa proses dan praktik umum untuk berbagai disiplin ilmu dapat berfungsi sebagai tema integratif dalam program STEM. Misalnya problem solving, pemodelan matematika gitu ya. Problem solving dan pemodelan yang di dalam matematika itu sangat sangat utama begitu ya, sangat integratif di dalam matematika dan juga sains. Kemudian English, masih ahli ini menyampaikan bahwa penggunaan pemodelan dalam matematika dan sains untuk dimulai di sekolah dasar dan tidak terbatas pada tahun-tahun sekolah menengah dan seterusnya. Ini tentang problem solving dan modeling yang merupakan bagian dari matematika dan sains, itu perlu dianjurkan oleh si ahli ini untuk digunakan mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan yang berikutnya. Ahli ini meng-highlight the importance of designing problems that are integrated into a classroom's particular learning event rather than adding to an already crowded curriculum. Jadi dia menganjurkan ya, meng-highlight bahwa lebih baik kita mendesain problem yang terintegrasi di dalam sebuah pembelajaran di kelas dalam tema yang ada dalam kelas tersebut, dalam tema dalam pembelajaran tersebut, dibanding dengan menambahkan gitu ya, menjadi kurikulum baru, karena kurikulum yang sekarang itu sudah sangat banyak dan kompleks gitu ya, kurikulum sekolah. Maka integrasinya ini lebih disarankan untuk masuk kepada tema pembelajaran yang sudah ada sekarang, tinggal dia diintegrasikan dengan desain pembelajaran terintegrasi yang dibuat oleh guru ke tema pembelajaran yang sudah ada di kelas saat ini. Kemudian ahli ini merefleksikan dalam sebuah riset tentang merekomendasikan ya tentang integrasi STEM konteks student dalam mengintegrasikan dalam integrated STEM konteks. Siswa should be supported in building knowledge and skills within across disciplines and in deepening their knowledge and skills in individual disciplines. Jadi harapannya dalam pembelajaran terintegrasi STEM ini, si siswa tetap memiliki pemahaman dan skill yang mendalam di dalam satu disiplin ataupun di antara lintas disiplin, dan mereka juga harus memiliki skill tetap gitu ya di masing-masing disiplinnya. Disiplin yang maksudnya ya bidang ilmu tadi. Dan terakhir, it was recognized that more integration is not necessarily better and that educators should be measured in the degree of integration according to their learning goals and their students' needs. Jadi tidak selalu ya more integrasi itu berarti lebih baik. Guru harus tetap mempertimbangkan level integrasinya tersebut tergantung dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan siswanya. Nah, karena ini adalah sebuah case study tadi ya, artikel ini melaporkan case study dan beberapa poin yang bisa teman-teman baca lebih lanjut dari artikelnya nanti, antara lain tentang potensial penggunaan real world problems dalam integrasi science and mathematics tersebut. Kemudian dalam hal awareness ya tentang STEM itu muncul di sini bahwasanya siswa ketika belajar dengan STEM ini mereka lebih cenderung menggunakan problem solving dan ininya lebih banyak dibanding dengan pembelajaran reguler yang mereka
alami sehari-hari. Ketika mereka menggunakan STEM include dalam pembelajaran menggunakan STEM project ini, mereka menunjukkan hal itu. Kemudian juga ada view on STEM integration dari para guru yang mendesain bersama dan juga melakukan pembelajaran STEM integrasi tersebut di kelas. Nah, ini poinnya. A key driver and facilitator of the interdisciplinary approach is the real-world STEM task. Dari hasil penelitian ini didapatkan satu kata kunci bahwa yang bisa mendukung, salah satunya yang menjadi poin penting dalam mendukung interdisciplinary approach dalam penelitian ini adalah real-world STEM task. Kemudian the nature of the task, well designed in being a familiar context, and at the same time it was sufficiently open-ended and challenging task for students. Jadi yang STEM task-nya tadi itu didesain harus familiar context, kemudian juga open-ended dan menantang bagi si siswa. When utilizing an integrated STEM context, teachers must be aware of the need to identify contextual leaders that span multiple disciplines and ensure a level of complexity aligned with their students' STEM knowledge and learning capacity. Students' STEM knowledge and learning capacity ini perlu diperhatikan. Kemudian, they argue that the success of an integrated STEM approach is determined by the compatibility between the complexity of the task and the student's knowledge level. That's all untuk baca bareng kali ini. Nah, mungkin ada yang terpotong-potong gitu ya. Teman-teman bisa memperdalamnya dengan langsung cek Google Scholar atau cari di internet artikel ini. Ini merupakan artikel yang bagian ya, chapter dari sebuah buku yang ini. Asia Pacific STEM Teaching Practices from Theoretical Frameworks to Practice. Oke, saya juga sembari membaca. Kembali saya sampaikan, jika ada yang keliru, there's no problem. Ini bukan sesuatu yang benar yang saya sampaikan, tetapi hanya apa yang saya pahami dari hasil bacaan saya saja. Jadi teman-teman bisa koreksi dan juga bisa menyampaikan tambahan dari hasil bacaan teman-teman berkaitan dengan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.